Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket C PKBM Gandisena pada mata pelajaran ekonomi kelas 11. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai modul 8 berkaitan dengan inflasi yang merenggut kemakmuran. Unit 2, bagaimana mengurangi dampak inflasi? Berikut pembahasannya. Unit 2, bagaimana mengurangi dampak inflasi? Kenaikan harga setiap tahun sudah dianggap sebagai kewajaran di masyarakat Indonesia. Inflasi tahap ringan dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian. Inflasi ringan akan membuat produsen bergairah untuk meningkatkan produksi barang dan jasa karena mengharapkan peningkatan pendapatan. Peningkatan produksi ini dapat berakibat pada perluasan usaha atau investasi yang membuka lapangan pekerjaan baru. Pemerintah sangat berkepentingan untuk menjaga agar inflasi yang terjadi setiap tahunnya masih dalam kategori inflasi ringan. Berbagai upaya yang dilakukan untuk menjaga inflasi pada tahapan ringan melalui berbagai kebijakan, baik fiskal maupun moneter. Mengenal kebijakan moneter. Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia memiliki otoritas untuk mengeluarkan kebijakan moneter. Sesuai Undang-Undang tentang Bank Indonesia, kebijakan moneter Bank Indonesia difokuskan pada pencapaian sasaran tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Berikut ditampilkan fokus kebijakan moneter Bank Indonesia. Kebijakan moneter Bank Indonesia menyebabkan stabilisasi nilai rupiah sehingga berdampak pada terhadap barang dan jasa dan terhadap mata uang negara lain. Kemudian untuk dampak terhadap barang dan jasa mengakibatkan harga barang atau jasa, sedangkan untuk dampak terhadap mata uang negara lain mengakibatkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Selanjutnya, kebijakan moneter Bank Indonesia bertujuan untuk mengendalikan tekanan harga yang berasal dari permintaan agregat relatif terhadap penawaran. Keberhasilan kebijakan moneter ditandai dengan beberapa indikator, di antaranya yang pertama stabilitas ekonomi. Keadaan ekonomi sesuai harapan, arus uang yang beredar seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Yang kedua ada stabilitas harga. Stabilitas harga terkait dengan stabilitas ekonomi. Bila ekonomi stabil, maka stabilitas harga juga akan terjaga. Stabilitas harga diukur melalui inflasi yang terjadi. Bank Indonesia memiliki target atau sasaran inflasi yang harus dicapai. Stabilitas harga terjaga bila Bank Indonesia dapat mencapai target inflasi yang telah ditentukan. Untuk yang ketiga ada peningkatan kesempatan kerja. Ekonomi dan harga yang stabil akan membuat investor atau penanam modal bergairah untuk membuka atau memperluas usaha, sehingga akan tercipta lapangan pekerjaan baru. Untuk yang keempat, ada perbaikan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Stabilitas ekonomi dan harga juga dapat dilihat dari stabilitas atau penguatan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Perbaikan neraca perdagangan dan pembayaran terjadi jika ekspor melebihi impor dan arus uang masuk lebih besar dari arus uang keluar. Pemerintah dapat mengeluarkan dua jenis kebijakan moneter, yaitu tight money policy dan easy money policy. Tight money policy, kebijakan mengurangi jumlah uang beredar melalui menaikkan suku bunga, menjual SBI atau Sertifikat Bank Indonesia, menaikkan cadangan kas, dan pembatasan kredit. Sedangkan untuk kebijakan easy money policy, kebijakan untuk menambah jumlah uang beredar melalui penurunan tingkat suku bunga, pembelian surat-surat berharga, penurunan cadangan kas, dan kelonggaran pemberian kredit. Selanjutnya yang kedua ada kebijakan diskonto. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga atau diskonto bank umum. Berikut kebijakan diskonto Bank Indonesia. Uang beredar terlalu banyak dalam keadaan inflasi dapat menaikkan suku bunga sehingga dapat merangsang orang menabung di bank, uang masuk ke bank. Jika uang beredar terlalu sedikit dalam keadaan deflasi, dapat membuat atau menurunkan suku bunga sehingga dapat membuat orang cenderung menarik tabungan dan melirik investasi lain, uang masuk ke masyarakat atau pasar. Yang ketiga yaitu rasio cadangan minimum. Bank sentral mengeluarkan peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas bank umum. Dana masyarakat yang diterima oleh bank umum dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya tidak dapat seluruhnya disalurkan kembali sebagai pinjaman ke masyarakat. Bank Indonesia membuat kebijakan besarnya cadangan kas yang harus tetap tersimpan di bank umum. Sebagai contoh, sebuah bank umum memiliki 10 miliar dana yang dikumpulkan dari masyarakat. Jika kebijakan bank sentral mengharuskan bank umum memiliki cadangan wajib 20%, maka jumlah uang yang boleh dipinjamkan kembali ke masyarakat sebesar 8 miliar, yaitu 10 miliar dikali 80%. Yang keempat, ada kebijakan pemberian kredit. Pemberian kredit oleh bank umum kepada masyarakat juga menjadi salah satu alat kebijakan moneter. Melalui kebijakan ini, Bank Indonesia dapat ikut mengontrol jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan pemberian kredit dapat berupa batas maksimum kredit yang diberikan dan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kredit. Batas maksimum kredit yang diberikan biasanya diatur oleh bank umum sesuai dengan kegunaan dan kemampuan nasabah untuk membayar kembali. Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kredit umumnya. Yang kelima ada moral persuasion. Kebijakan ini lebih bersifat ajakan atau larangan melakukan hal tertentu yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pengumuman, pidato, dan surat edaran. Contoh dari kebijakan ini antara lain menggunakan rupiah untuk seluruh transaksi yang dilakukan di Indonesia, tidak menimbun barang dalam jumlah yang besar,
menggunakan produksi dalam negeri, dan percaya untuk menyimpan uang di bank-bank nasional yang sudah dijamin oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan. Berikutnya mengenal kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal terkait dengan kebijakan anggaran pemerintah dan pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan anggaran pemerintah memperhatikan banyak aspek, baik pos pengeluaran dan penerimaan rutin dan non-rutin. Penurunan penerimaan pemerintah tidak serta-merta diikuti dengan menurunkan pengeluaran pemerintah. Menurunkan pengeluaran pemerintah perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat dan tingkat pengangguran. Tujuan dari kebijakan fiskal untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran, untuk memperbaiki keadaan ekonomi, mengusahakan kesempatan kerja, dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum. Kebijakan fiskal memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi alokasi, merupakan fungsi utama untuk menentukan dengan tepat pengalokasian dana. Alokasi berkaitan erat dengan penerimaan utama pemerintah dari pajak dan pengeluaran untuk tujuan tertentu. Yang kedua ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi menitikberatkan pada bagaimana dana pemerintah disalurkan pada setiap segmen ekonomi. Misalkan pemerintah mengalokasikan 6 triliun untuk penanggulangan bencana, maka dijelaskan bagaimana dana pemerintah ini akan sampai pada sasaran bila terjadi bencana. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi stabilisasi. Kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang stabil, sehingga komposisi penerimaan dan pengalokasiannya dalam berbagai pos pengeluaran umumnya dalam suatu perbandingan yang dianggap dapat menjamin kestabilan ekonomi. Fungsi yang keempat yaitu fungsi pembangunan. Kebijakan fiskal mendorong pembangunan ekonomi yang dapat diukur dengan indikator pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat mengeluarkan deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang dengan tujuan memperbaiki keadaan ekonomi agar tercapai tingkat pertumbuhan yang diharapkan. Instrumen kebijakan fiskal berupa sistem perpajakan dan politik anggaran. Yang pertama, sistem perpajakan. Pemungutan pajak oleh pemerintah merupakan pengalihan sumber daya dari masyarakat ke pemerintah. Melalui pajak ini, pemerintah mengatur jalannya perekonomian. Kebijakan menaikkan tarif pajak secara umum bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah dan dialokasikan untuk pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, kebijakan menurunkan tarif pajak secara umum bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada investor untuk berinvestasi dan meningkatkan konsumsi masyarakat sehingga ekonomi bertumbuh. Yang kedua ada politik anggaran. Anggaran suatu negara dapat disusun secara berimbang dan tidak berimbang. Anggaran berimbang artinya perencanaan pendapatan sama dengan perencanaan pengeluaran. Anggaran tidak berimbang artinya perencanaan pendapatan tidak sama dengan perencanaan pengeluaran. Bila perencanaan pendapatan lebih besar dari perencanaan pengeluaran, maka anggaran surplus. Sebaliknya, bila perencanaan pendapatan lebih kecil dari perencanaan pengeluaran, maka anggaran defisit. Politik
Politik anggaran berimbang tidak dijelaskan untuk menghadapi suatu kondisi ekonomi tertentu. Politik anggaran defisit dijalankan bila pemerintah ingin memberikan stimulus untuk pertumbuhan ekonomi pada masa resesi. Sedangkan politik anggaran surplus dijalankan bila perekonomian dalam tahap ekspansif dan memanas, pemerintah mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak, menurunkan permintaan dan mengurangi daya beli. Demikian pembahasan mengenai modul 8 unit 2. Kami dari PKBM Gandisena mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.